ada berita reshuffle yang diumumkan oleh Mensesnek dan Seskap yang berdiri itu, kita melihat disitulah pembuktian bahwa Presiden Prabowo itu sangat independen dalam mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana mewujudkan anak-anak Indonesia yang ada di berbagai daerah, itu mereka mendapatkan pendidikan yang positif dan kualitatif, sehingga mereka itu bisa bersaing dengan anak-anak kota. Kan jelas sekali Bang fatwa beliau. Berapa banyak lagi guru-guru yang ada di negeri kita ini untuk meningkatkan kecerdasan putra-putri bangsa kita mengejar ketertinggalan kemudian. Yang penting kita nggak ngantuk lah. Nggak ngantuk, ya. Sampai jam 12 lebih itu tidak ada yang ngantuk, konsentrasi penuh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya. Ini penting, ya, dan ya itu sayangnya off the record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Anteki Indonesia, hari ini saya terpaksa mengkudeta istananya Bang Zulfan Lindan. Ya, saya harus jadi host di program Anteki Indonesia karena memang tamunya tamu spesial, narsumnya spesial. Dua orang yang ada di hadapan saya ini orang senior. Satu senior pernah jadi ketua salah satu ketua di Demokrat ya, Bang Darmizal ya? Pendiri Partai Demokrat. Yang satu lagi, kalau ini nggak usah dibilang, ini bos saya juga soalnya. Bang Zulfan Lindan dan Pak Darmizal akan bercerita banyak kepada penonton Ruang Konsensus dan penonton Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Nah, selamat datang Bang Zulfan. Selamat datang. Pak Darmizal, selamat datang. Selamat datang. Punya beliau saja, selamat datang. Ya kan hari ini sebagai tamu. Sebagai tamu. Nah, Bang, banyak yang bertanya ke saya, Bang. Itu kemarin Bang Zulfan katanya ikut dipanggil Presiden. Ya kan? Diundang. Ya. Diundang oleh Presiden Prabowo ke Hambalang. Dan pertemuannya ini pertemuan rekor. Terlama. Dari jam 11 siang ya, Bang? Ya. Jam 11 siang sampai jam 1 malam. Ya. Luar biasa. Dan setelah itu Abang juga dalam waktu yang berbeda tipis dipanggil juga oleh Pak Jokowi ke Solo. Diundang. Waduh. Saya lebih senang dipanggil, Bang. Ya kan, karena kalau dipanggil itu kan kesannya siap gerak kan begitu. Ya sama lah. Iya. Itu kan tinggal orang pilih aja, mau dipanggil, mau diundang sama aja. Pokoknya Jadi, gini. 14 jam plus ke Solo. Ke Solo. Abang ini lebih penting ya. Kayaknya satu-satunya tokoh yang dianggap penting oleh dua orang presiden hanya seorang Zulfan Lindan. Ya nggak, Bang Darmin? Yes. Ya kan? Dipanggil. Kita merasakan, kita melihat, dan kita mengetahui. Betul. Bisa jadi saksi itu. Diundang, anggaplah kita pakai istilahnya diundang Pak Prabowo, diundang Pak Jokowi. Dalam situasi negara yang benar-benar sedang butuh masukan dari para senior, dari para politisi. Nah, aku mau tanya ke Bang Zulfan dulu. Monggo. Nah, Bang, bisa diceritakan nggak, Bang? Itu ceritanya sehingga dipanggil media terbatas oleh presiden itu, apakah itu mendadak, ya kan? Atau memang beberapa hari sebelumnya sudah dikondisikan, Bang? Ya. Saya mendapat telepon itu pukul 10 malam. Oh, 10 malam? 10 malam, jadi itu kalau boleh kita bilang malam minggu ya. Malam minggu, ya. Malam minggu. Jadi diminta hadir ke Hambalang. Ngobrol-ngobrol dengan Presiden Prabowo. Saya nggak tanya siapa saja, tapi setelah saya sampai sana, itu ada Pemret Kompas, Harian Kompas, Pemret SCTV, ada Pemret Detik, ada Unilubis,
Member IDN Times. IDN, ada Najwa Shihab. Najwa Shihab ada narasi ya. Narasi. Total Narasi. politik. Kemudian kawan-kawan kita dari Total Politik, Budi dan Ari. Oh, Budi Ari atau hanya Ari, Bang? Berdua. Oh, berdua. Nah, sampai sana Budi Ari bang ya. Budi dan Ari. Oh, Budi dan Ari. Nah, kemudian kita pertama, ini sesi pertama ya. CCO. Sesi pertama itu kita ikut dalam forum penjelasan Pak Dadan itu ketua MBG. MBG, ya kan? MBG makan Bergizi Bergizi gratis. gratis. Nah, kira-kira hampir 2 jam lebih lah, hampir 3 jam Pak Dadan itu menjelaskan tentang soal MBG ini. Ya kita mendengarkan, mengikuti, dan artinya memang kalau kita ngikuti program-program yang disampaikan oleh Pak Dadan pada masa itu, pada waktu itu, memang menarik. Dan isu-isu negatif yang selama ini diarahkan kepada MBG, itu dijelaskan semua oleh Pak Dadan. Dia memaparkan kesuksesan, kemudian program-program dari terutama di daerah-daerah provinsi mana saja, tentang MBG ini, ya. Jadi misalnya ada isu keracunan. Nah, isu keracunan ini kan terus terang aja kan banyak yang dibesar-besarkan. Terus kemudian makanan itu ada lauk-lauk yang tercampur misalnya dengan sesuatu yang dianggap tidak sehat. Nah, itu pun kan diselidiki. Ternyata memang ada orang-orang luar yang tidak bertanggung jawab, yang ada unsur juga, diduga ya, ada unsur kesengajaan untuk membuat image bahwa MBG ini tidak serius. Dijawab oleh Pak Dadan itu semua dan clear lah menurut saya ya dari penjelasannya dia itu, dan kemudian banyak juga secara kritis Pak Prabowo itu menanyakan kepada Pak Dadan itu. Misalnya bagaimana situasi sekarang, ya. Sekarang itu banyak sekali yang berminat ingin membangun dapur makanan gratis ini. Bahkan sampai kewalahan juga ini mengatur karena banyaknya permintaan, ya. Nah, tapi kan kita tahu ada orang-orang yang ingin mengkoleks. Misalnya dia ngajukan 10 dapur gitu loh. Ini kan menghambat yang lain yang mau masuk. Oke. Ya kan? Akhirnya hukum demand supply itu berlaku, Bang. Ya, akhirnya sekarang diputuskan bahwa kalau 2 minggu orang yang sudah ditunjuk dan mendapat kesempatan untuk membangun dapur itu tidak Execute gitu. ya, tidak dieksekusi untuk dia bangun dapur makan bergizi ini, maka itu ditarik kembali. Jadi tidak terjadi stuck gitu. Nah, jadi terbuka dan peminat-peminat itu banyak. Dan kita saat dialog itu juga Zoom dengan seluruh perwakilan MBG di Indonesia. Jadi ratusan itu mereka juga muncul di Zoom itu online dan mereka dialog langsung dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo begini, tidak mau mendengar cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Dadan sepihak. Oleh karena itu dia ngecek langsung juga bagaimana ini sebenarnya di daerah, betul nggak? Ternyata daerah mengatakan semuanya berjalan bagus, berjalan lancar, ya. Nah, tinggal kan sekarang saya kira manajemennya juga sudah oke, ya. Nah, ya tinggal kan yang namanya ada orang ingin menggagalkan itu pasti ada. Ya kan? Dengan cara misalnya memasukkan sesuatu sehingga ada yang keracunan gitu kan. Artinya tervalidasi lah, Bang ya. Ya, tapi sekarang itu semuanya sudah betul-betul diseleksi, ya. Misalnya dapurnya, kebersihan dapur, piring-piring segala macam itu semuanya harus steril. Yes. Ya. Nah, kadang-kadang kan begini, yang namanya anak-anak di desa itu tangannya masih kotor langsung
mereka makan. Nah, sekarang diatur semuanya harus cuci tangan pakai sabun. Higienisnya dijaga. Ya, mulai dari personnya, dari anaknya, dapurnya, sampai kepada piringnya. Itu semua diatur. Jadi menarik sebenarnya. Saya kira setelah mendengar itu, banyak sekali orang yang memang tertarik untuk membangun dapur MBG ini. Menjadi mitra Tapi MBG. dijelaskan juga nggak Bang, ada kendala-kendala misalnya banyak yang mendapatkan izin sebagai pengelola dapur itu bayarnya terlambat Bang. Dijelaskan juga nggak oleh Pak Dadan pada saat presentasi ke Presiden seperti itu, Ya, kendala-kendalanya? itu karena tidak ada, karena memang semuanya udah ya, awal-awal ya. Tapi sekarang udah mulus semua berjalan, nggak ada yang terlambat. Ya, pokoknya mereka selesai langsung dibayar, ya, sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan tidak dibayar itu. Ya kalau baru-baru dulu kan memang manajemennya kan masih baru ya, jadi belum tahu bagaimana sesungguhnya jalannya MBG ini. Tapi pada prinsipnya kan kita lihat bahwa kita mau bilang semua sukses kan belum bisa. Ya, karena apa? Karena ini masih berproses. Ya, pasti ada problem-problem di lapangan kan, tapi itu kan harus diatasi. Nah, saya kira timnya ini bagus sekali. Saya lihat ada ahli-ahli dari ITB, IPB, dari UI, dari Gajah Mada, dari mana-mana terlibat di dalam mereka mengelola dan memanage ini. Dan mereka hadir semua di Hambalang itu. Ada kira-kira sampai 50-60 orang. Dan mereka itu menyaksikan bagaimana semangatnya Presiden Prabowo bahwa ini harus sukses. Ini nggak bisa tidak sukses. Gitu. Dan secara garis besar saya melihat arahnya memang kepada kesuksesan. Sehingga Presiden setelah mendapat penjelasan dari Ketua MBG Pak Dadan itu, Prof. Dadan, merasa happy lah. Ya. Nah, tinggalkan sekarang kita lihat selanjutnya dalam perjalanannya seperti apa. Nah memang kalau kita kan susah kalau main bicara-bicara isu ini segala macam, ada yang hoax juga ya. Nah itu di negeri kita ini kan macam-macam. Ada tanya jawab nggak sih Bang pada saat menjelaskan itu dengan teman-teman yang diundang? Ada, teman Ada kan tanya jawab ya? ada banyak. Yang paling banyak bertanya kan Uni misalnya ya, terus Najwa juga bertanya dan dijawab terbuka. Memang itu pertemuan off the record. Sayangnya off the record ya. Iya. Nah, tapi kan orang kan fungsi kita sebagai media itu kan menangkap, kemudian kita menyampaikan secara global, gitu ya. Secara global kita bisa menangkap bahwa program ini bagus. Program ini memang harus ada dan harus berjalan, ya. Ya masih ada kekurangan itu pasti, tapi kan prosesnya harus dijalankan Sustain, terus. ya. Nah, itu satu sisi season kedua selesai. Kemudian kita melanjutkan pada season kedua. Pada season kedua itu Topiknya? tadi saya sudah jelaskan siapa yang hadir ya. Udah ya. Dari media ya. Nah, season kedua itu kita mendengar langsung pemaparan dari Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Kemudian ada Menteri Sosial. Kemudian ada Menteri Perikanan ya. KKP. KKP, Trenggono. Saifullah Yusuf. Kemudian ada juga Ferry Yulianto, Wakil Menteri. Wakil Menteri Koperasi. Ya, Waktu itu masih wakil menteri kan? ya waktu itu menterinya nggak datang. Nah kemudian Saifullah Yusuf itu kan membawa staf khususnya bekas mantan Menteri Pendidikan barangkali ya dari Demokrat itu Pak Nuh. Oh, MNU. Pak MNU. Nuh itu dulu Menteri Pendidikan. Menkominfo. Menkominfo. Jadi semua dipaparkan. Jadi sebenarnya kalau Pak Zulkifli Hasan itu kan memaparkan sebagai Menko itu secara umum ya, global. Dan menurut saya penjelasannya sangat bagus. Nah kemudian dilanjutkan soal ini sekolah rakyat itu. Jadi, sekolah rakyat yang menjelaskan kan ini Mensos. Tapi Mensos ngomong garis besar tentang konsep-konsep sekolah rakyat, tapi detailnya itu dijelaskan oleh Pak Nuh.
saya pun menganggap bahwa Pak Nuh inilah sebenarnya konseptor sekolah rakyat yang Mensos itu minta bantu beliau. Dan saya kira pemaparannya cukup bagus ya. Jadi saya nggak bicara detail ya, karena kalau detail panjang sekali. Jadi kira-kira semangatnya bagaimana mewujudkan anak-anak Indonesia yang ada di berbagai daerah. Itu mereka mendapatkan pendidikan yang positif dan kualitatif, sehingga mereka itu bisa bersaing dengan anak-anak kota. Gitu. Ini bukan sekolah rakyat misalnya dengan fasilitas yang seadanya. Ini betul-betul akan diarahkan untuk fasilitas yang serius. Sebagaimana sekolah-sekolah yang unggulan yang sudah ada. Gitu. Ya, itu kalau penjelasan dari Mensos. Nah, KKP juga menjelaskan tentang sejauh mana menangani desa-desa nelayan. Oh, desa nelayan. Desa nelayan, kemudian membangun desa nelayan, bukan dalam aspek kehidupannya saja, seperti gizi, kehidupan, kesejahteraan. Nah, itu prosesnya sedang dibangun untuk kira-kira jangan sampai orang-orang desa nelayan ini terbengkalai, tidak diperhatikan. Padahal mereka punya hak yang sama dengan yang lain untuk membangun kehidupan yang sejahtera, kan gitu. Yang harus mereka mereka rasakan lah. Nah, dan menurut Trenggono sebagai Menteri KKP, tanggapan dari masyarakat di desa nelayan itu positif. Gitu. Ini kan kita bicara laporan, ya kan? Nah, baru kemudian selanjutnya penjelasan dari kalau koperasi sudah dijelaskan oleh Pak Zul tadi ya, karena beliau sekaligus koperasi Ketua Satgas. Koperasi Desa Merah Putih, semua sudah dijelaskan bagaimana arah-arahnya, konsepnya semua. Ya sebagaimana yang mungkin sebagian besar sudah dijelaskan juga kepada publik. Tapi di situ kan bicara di depan presiden, itu kan ingin menjelaskan sesungguhnya apa yang sudah dikerjakan. Gitu. Nah, selanjutnya saya kira itu dua menteri tadi, ya. Menteri Keuangan nggak ada, Bang? Nggak ada. Sebelumnya, waktu masa Pak Dadan itu menjelaskan tentang MBG, itu calon Menteri Keuangan itu hadir. Oh, ada. Pak Purbaya itu? Purbaya hadir. Oh. Dan dia hadir. Sebagai apa, Bang, waktu itu? LPS kan. Oh, sebagai LPS. Lembaga apa LPS juga ikut menjelaskan atau dia kasih waktu bicara? Enggak, dia cuma disuruh mendengar aja lah gitu loh. Bahwa ini loh program-programnya. Kita semua disuruh minta mendengar, melihat, dan kira-kira menangkap apa yang disampaikan gitu loh. Nah, kemudian ya udah kita makan sama-sama. Satu meja presiden. Kita makan siang apa makan malam itu, Bang? Makan siang. Oh, makan siang. Makan siangnya jam 3. Ya kan, makan cair ya, suasana cair ya. Oh, cair, nggak ada masalah lah itulah. Ya sekali-kali presiden itu memang nanti dulu jangan ke situ dulu ya. Kita tadi kan menjelaskan tentang desa nelayan, koperasi, kan intinya itu sekolah rakyat. Itu intinya itulah yang coba dijelaskan yang berkaitan dengan langsung masyarakat di kelas bawah. Ya kan? Yang harus mendapat perhatian. Program prioritas presiden ya, memang. Fokusnya di situ. Dan saya kira kalau saya lihat di sini Pak Prabowo serius, ya, tidak main-main soal ini. Ya maaf aja, salah satu misalnya terjadi reshuffle misalnya ya, karena kan tidak bisa, ini kan tidak bisa tambal sulam. Kerja ini kan harus sistematis, terprogram, sistematis dan detail, ya. Karena Pak Prabowo itu bilang kalau soal koperasi, dia bilang saya berangkat dari pasal 33. Bagaimana koperasi sebagai suku guru ekonomi kita di samping swasta dan
BUMN itu bisa setara. Nah, mungkin proses sekarang kan koperasi mulai distributor, dia juga mungkin untuk produksi belum bisa, tetapi kan dia memudahkan masyarakat untuk mendapatkan apa-apa yang diperlukan. Ya, ini juga baru kan, gitu. Kita ini kadang-kadang orang belum jalan udah kita kritik. Ada korelasinya Bang. Ya. Infrastruktur yang dibangun masif oleh Pak Jokowi, connectivity yang bagus, masuk koperasi mengisi. Ya. Kalau itu nanti saya kasih ilustrasi kenapa infrastruktur itu penting. Ya setelah itu bubar, para menteri pulang. Kita nggak pulang. Kita lanjut lagi jam 4 terus non-stop. Langsung dengan presiden itu? Ya langsung presiden non-stop sampai presiden didampingi oleh 2 staf, yaitu Pak Seskap Teddy, kemudian sama Wamen Kominfo, Komdiji, itu Anggaraka itu. Nah jadi kita menteri-menteri selesai pulang kita lanjut lagi. Saya berpikir nih kan, ini bangsa jam 7 udah selesai. Nah, jam 7 belum selesai juga. Tapi belum makan malam ini. Jam 7 malam tuh? 7 malam. Nah, jam 7, kemudian pukul, kira-kira pukul 9, terasa lapar kan? Terasa lapar, si ini nyeletuk. Pemret Detik ini siapa? Alvito nyeletuk. Wah, ini udah lapar gini, kalau ada Indomie enak juga kata dia. Kawan-kawan sebagian protes yang di sebelah saya. Kenapa mintanya Indomie? Minta lain lah, pakai gitu. Masa di rumah presiden mintanya Indomie gitu. Tapi ternyata presiden itu memang paling suka makan Indomie. Mie instan lah gitu Bang. Ya, mie instan kamu kalau mau 10 porsi juga ada di sini kata presiden. Gitu. Jadi rupanya makanan sehari-hari Pak Prabowo itu presiden salah satunya adalah mie instan. Mie rebus makanan rakyat. Ya, mie rebus. Gini. Ada pertanyaan dulu. Tanya ke beliau nih. Begitu panjangnya itu baru pertengahan ronde kan Bang? Ya. Terlihat nggak letihnya Bapak Presiden kita ini? Kita lihat di situ presiden sama sekali tidak letih. Malah dia menantang kita. Hebat ya? Ya. Luar biasa. Luar biasa. Ada kawan-kawan yang bilang merasa sudah cukup gitu. Presiden bilang, ya kita lanjut lagi. Lanjut terus ngobrol macam-macam ya. Misalnya soal situasi keamanan. Ya, bagaimana beliau resah melihat anak bangsa harus konflik dengan aparat. Gitu. Ini kan harusnya tidak bisa terjadi. Nah, tentu kejadian ini akan kita investigasi. Sebabnya apa, siapa pemain utamanya, itu akan diinvestigasi kata dia. Ya, jadi kita dalam hal ini tidak main-main. Kan dia bilang tidak bisa dong. Saya ngomong terbuka hal-hal yang sensitif. Ya kan? Ke publik ya? Ya. Misalnya gini dia bilang, kalian mau apa? Polisi sama tentara perang di jalan. Ya kan? Terus saya bilang ketua umum partai begini begitu seperti kritik-kritik pengamat dan lain-lain. Nggak bisa, saya kan presiden. Presiden itu kan harus menjaga mana yang sensitif, mana hal-hal yang bisa menimbulkan konflik yang serius, sehingga kerjaan-kerjaan kita lain terganggu. Nah, itu dia jelaskan. Jadi nggak ada lah. Kita tidak bisa mengambil satu keputusan berdasarkan isu. Berdasarkan media sosial. Nggak bisa. Jadi punya sense of crisis lah gitu Bang. Melakukan investigasi secara serius, baik terhadap orang yang dibilang ada kriminalisasi dari aparat, misalnya. Kemudian ada juga orang yang ditahan oleh aparat, sekitar 3.000-an orang. Itu nanti diseleksi siapa sebenarnya. Mereka orang ikut-ikutan, pemain, atau siapa. Gitu kan yang mau dicari ini pelaku utamanya siapa gitu loh. Dari mereka yang ditahankan sementara ini. Ada istilah baru kemarin tuh Bang, perusuh atau ikut hadir di tempat rusuh gitu kan. Ya makanya itu kan disisir nanti ya oleh tim yang dibentuk oleh presiden, itu akan disisir ya. Jadi
prinsipnya presiden itu tidak mau terjadi konflik yang panas, Ya. konflik yang berkepanjangan, ya baik antara rakyat dengan aparat Aparat dengan Aparat aparat. dengan ataupun aparat dengan aparat. Mhm. Ini sensitif kata. Hmm. Wilayah sensitif ini nggak bisa kita ngomong sembarangan. Kalau kamu ngomong itu pengaruhnya nggak ada. Tapi kalau saya presiden ngomong sembarangan, ini kan pengaruhnya Besar. kemana-mana gitu loh. Jadi harap dimaklumi lah kata presiden. Ya, nggak bisa kita mau sembarangan gitu. Pada prinsipnya seperti misalnya apa-apa yang diajukan 17.8 itu ya, tuntutan-tuntutan, ya kita sebagian kita oke. Kita akan Dengar, akomodir gitu. follow up. Tapi kalau yang ini hanya sekedar isu, cerita-cerita yang nggak mungkin kan gitu. Misalnya salah satu kan permintaan 17.8 itu TNI harus balik Barat. ke barat. Ya. Nah, ternyata kan kita lihat bahwa saat kerusuhan itu kan tidak bisa hanya polisi menghadapi ini, Iya. karena harus TNI itu turun, ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang polisi juga di barak, tentara juga di barak. Yang mereka sekarang ada kan orang-orang yang menduduki pos-pos strategis, ya, yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi-situasi tertentu gitu. Nah kalau kita bicara prajurit, tentara, kemudian polisi, semua memang mereka di barak, mereka tidak berkeliaran di jalan, ya. Nah hanya beberapa orang kan yang memang mereka megang posisi-posisi strategis. Nah jadi itu dia jelaskan ke kita kemarin. Nah, Bang, puncak dari pesan yang disampaikan presiden itu kan semuanya kan off the record, Bang. Kan banyak hal yang mungkin nggak bisa dipublis ya. Ini termasuk yang saya ngomong ini off the record juga, tapi ya udahlah. Nanti paling saya dipanggil dimarahin. Kenapa ngomong gitu? Diulang lagi dipanggil. Iya. Nah, Bang, apa yang Abang tangkap dari keputusan presiden memanggil hanya media terbatas seperti ini dan tidak boleh dipublis? Pak Presiden ini sedang mengkomunikasikan apa menurut Bang Zulfan? Pertama dia ingin mengkomunikasikan kepada kita tentang program-program unggulan yang dia sudah gariskan dan sudah diprogramkan. Pertama MBG, kedua sekolah rakyat, kemudian rakyat masyarakat di desa di sekitar kita nelayan segala macam, ya. Kemudian soal pendidikan itu sangat penting. Itulah yang dia sampaikan gitu. Tapi kan terus terang aja buat media itu kan tidak seksi. Betul. Ya kan? Yang seksi yang didesak adalah tentang yang namanya kerusuhan kemarin. Ya kan? Nah, itu presiden jawabnya kalau bicara kerusuhan kemarin kita sedang investigasi. Jadi jangan ada orang yang mengatakan sudah ada tersangkanya. Si A, si B, si C, kan nggak bisa. Kalau nggak ada bukti dan investigasi yang lebih dalam untuk mendapatkan siapa dalang dan sesungguhnya. Itulah. Nah, jadi kira-kira kita kan melihat, ini bukan dari presiden ya, kita kan melihat, oh ternyata Menpolkam, Menko Polkamnya itu diganti. Apakah ini ada kaitannya dengan kerusuhan misalnya? Ya kan? Kalaupun ada kaitan, itu berkaitan dengan pengamanannya. Gitu loh, pengamanannya. Mungkin koordinasi ya antara TNI, Polri dengan badan-badan lain yang berada di bawah koordinasi Polkam, mungkin itu kurang smooth jalannya. Ya presiden merasa perlu mengevaluasi, istilahnya kan mengevaluasi, itu wajar aja. Nah, apa dialog yang terjadi, Bang, ketika presiden menjelaskan hal-hal yang sensitif tadi, misalnya masalah kerusuhan? Abang sendiri juga menyampaikan pertanyaan apa, Bang, ke Pak Presiden waktu itu? Kalau saya relatif ya, karena saya sudah memahami, jadi saya tidak banyak pertanyaan. Yang banyak pertanyaan itu dua orang saja sebenarnya, yaitu Najwa Shihab sama Uni Lubis. Oh, hanya dua itu terus yang anggaplah kritis gitu ya?
ya bertanyalah kenapa begini, kenapa begitu, ya kan? Kan kalau kita semua ngomong kan jadi kacau kan. Kita kan kalau orang dua ini Najwa dengan Uni ya. Uni sudah kita merasa Sudah mewakili. pertanyaan-pertanyaan atau pandangan-pandangan yang juga kita rasakan dan sudah dijawab oleh Presiden, ya kita merasa cukup gitu loh. Tentu kalau kita mau tambahkan lagi dengan pertanyaan, ini terus terang ini udah sampai malam ini. Kawan-kawan sebagian udah nguap-nguap juga, ya kan? Cuman kan namanya adrenalin, kalau sudah bertanya, berpikir itu hidup lagi kan gitu. Iya. Itulah akhirnya minta Indomie itu. Nah, Bang, semuanya kan memang media ya, tapi di antara semua media termasuk Unpacking Indonesia yang diwakili oleh Abang kan juga diketahui oleh Pak Prabowo sebagai seorang politisi senior. Ada nggak Pak Prabowo justru minta pandangan Abang tentang? Nggak ada. Nggak ada. Beliau menjelaskan aja. Ya kalau mau menyampaikan pandangan silakan. Saya cuman bertanya kepada Presiden karena dia berprinsip ingin membangun ekonomi kita itu berdasarkan pasal 33. Saya hanya menanyakan bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas manajemen, organisasi, dan kinerja daripada koperasi. Yang kita tahu pada periode-periode sejak Orde Baru itu kan koperasi ini kan dianggap hanya sekedar pelengkap. Presiden menjelaskan inilah upaya kita sekarang ini yang harus kita lakukan. Nggak bisa lagi penguasaan ekonomi ini hanya di sebagian kecil orang. Nah, Di kartel gitu. BUMN kita tahu juga bagaimana situasi BUMN, ya kan? Makanya dia paling concern itu kan soal tantiem itu kan. Tantiem. Itu dia bilang itu memang harus berapa triliun. Kita menggaji, memberikan honor kepada orang yang mereka sendiri apa kerjanya kita nggak tahu, apa kontribusinya kita nggak tahu, tapi urusan rugi pun mereka dapat tantiem misalnya. Nah, jadi sekarang kan disamaratakan, mau rugi mau untung nggak ada tantiem. Saya kira itu positif, ya kan? Gitu. Supaya ya kalau kita bicara tantiem kan semua karyawan tuh harus dapat bonus yang wajar juga. Mereka semua pekerja. Nah, kenapa direksi saja yang dapat atau komisaris saja, ya kan? Nah, itu dari saya, bukan dari Pak Prabowo. Pandangan saya seperti itu. Ya, baik. Ini sebenarnya merangkum pertemuan 14 jam itu nggak mudah, Pak Darmizal. Ya, itulah tadi kira-kira yang dirangkum oleh Bang Zulfan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang Sabtu kemarin. Nah, apa komentar Bang Darmizal melihat komunikasi yang intensif 14 jam loh itu, Bang Darmizal? Pertama, saya sangat surprise. Dan di luar dugaan saya, barangkali dugaan semua orang. Pak Prabowo, kan kita udah tanya tadi, bagaimana Abang melihat tampilan Pak Prabowo dalam pertemuan yang sangat panjang itu? Capek panggal gitu ya? Kita kan membayangkan keletihan. Betul. Beliau melihat Pak Prabowo itu enjoy, energik, adrenalin bagus gitu ya. Nah, kalau saya melihat dari sisi yang agak sedikit personality, Bang Dina. Bang. Personalitinya apa? Pak Prabowo, adrenalin beliau itu terbangun sehingga beliau tetap fresh. Karena yang ada dalam pikiran beliau itu adalah bagi kepentingan rakyat ansih untuk kemakmuran bangsa dan negara. Kalau kita flashback sedikit, ada di situ tindakan yang disebut dengan sustainable development countries itu. Beliau ingin pembangunan berkelanjutan itu berkepastian. Tadi kan sudah dijelaskan infrastruktur yang sudah dibangun masif oleh Presiden Jokowi. Kemudian yang teringat ketika makan bergizi gratis itu, Bang, kita terbayang pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Raja Jepang, Kaisar Jepang, Hirohito waktu itu. Ketika bom atom itu diledakkan untuk membumi hanguskan Nagasaki dan Hiroshima. Kan jelas sekali, Bang, fatwa beliau. Berapa banyak lagi guru-guru yang ada di negeri kita ini untuk meningkatkan kecerdasan putra-putri bangsa kita mengejar ketertinggalan kemudian. Gizi, infrastruktur sudah. Connectivity sudah terbangun dengan infrastruktur yang bagus.
makan bergizi sudah. Tinggal kecerdasan yang perlu ditingkatkan. Itu yang dilihat oleh Pak Prabowo. Sehingga ketika tampil di sesi pertama tadi, itu Kepala MBG paparan, bahkan live, online gitu kan. Yang seluruh Abang sendiri pelaku di dalam online itu. Iya. Presiden banyak bertanya. Kemudian ada Pak Zulkifli Hasan juga menjelaskan tentang ketahanan pangan. Kemudian berlanjut lagi ke hal-hal lain. Bahkan kalau kita diskusi kemarin itu Bang ya, ada gejolak tentang ya dalam tanda kutip lah, ada kerusuhan beberapa hari yang lalu. Itu juga latar belakang adalah ketidakpuasan masyarakat karena distribusi ekonomi kan. Kalau masyarakat itu gizinya bagus, kecerdasan bagus, lapangan kerjanya bagus, ekonominya bagus, peristiwa kemarin itu mungkin tidak terjadi. Negara-negara yang maju secara ekonomi, tapi kemudian terjadi jomplang ekonomi, Amerika kita lihat sekarang. Kan banyak sekali tuh Bang, kaum homeless di mana-mana kan. Akhirnya menimbulkan kejomplangan ekonomi, padahal dia negara ekonomi terkuat di dunia. Nah inilah yang sedang di-manage oleh Pak Presiden kita, pembangunan yang berkelanjutan. Nah kita sebagai relawan, kami dulu relawan Prabowo Hatta sebagai ketua umumnya. Kemudian sekarang berubah menjadi relawan Prabowo Gibran. Kita juga memastikan adanya pembangunan berkelanjutan yang berkepastian itu. Ya. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Kita senang mendengarnya Bang. Artinya apa? Hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sangat emosional. Kalau soal itu Pak Prabowo langsung memang ngomong bahwa saya tetap sejalan dan bekerja bersama dengan Pak Jokowi. Nah, artinya banyak upaya untuk propaganda beliau Bang ya. supaya memisahkan dari berbagai hal, dari elit, dari masyarakat, dari kelompok tertentu ingin memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo menegaskan, nggak bisa dong. Saya tetap menghormati, menghargai dan betul-betul istilahnya kasarnya begini kan, beliau senior kan, gitu, senior saya juga, gitu. Jadi tetaplah bersama-sama dengan Pak Jokowi di dalam membangun bangsa dan negara ini. Jadi Pak Prabowo memang memerlukan juga support dari Pak Jokowi, gitu. Yes. Nah, nggak ada perpecahan yang seperti di media dibilang pecah ini, ya kan? Bahkan Pak Prabowo tuh mengatakan tidak ada menteri yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Nggak ada sama sekali. Kabinet itu. Termasuk Ketua Projo, Budi Ari, termasuk yang Bahlil, termasuk siapa lagi, nggak ada. Dan itu kami ikut menyaksikan ungkapan ini saya nggak tahu termasuk off the record atau tidak ya, tapi itu dijelaskan sama Pak Prabowo. Saya sampaikan itu bahwa satu-satunya permintaan Pak Jokowi kepada saya untuk yang beliau ajukan nama cuma satu, yaitu Pratikno. Selain itu tidak ada, itu semuanya adalah otoriti saya dan saya sendiri yang memilih. Kata Pak Prabowo. Bahkan saya Menteri Keuangan saya tanya, cocok nggak nih Pak, kan Bapak 10 tahun nih sama Sri Mulyani. Oh bagus, itu kata Pak Jokowi, gitu kan. Nah, jadi kelihatan komunikasi itu sejak awal memang bagus. Sampai sekarang menurut saya komunikasi itu berjalan. Ya. Sampai menjelang reshuffle kemarin itu juga komunikasi berjalan baik. Kalau kita lihat. Jadi terutama kan begini. Kan kawan-kawan relawan Jokowi itu kan sebahagian ya, tidak semua. Sebahagian itu kan seolah-olah merasa kecewa. Ya kan? Mengapa ada menteri dari yang unsur relawan kemudian diberhentikan seperti Budi Ari. Nah ini kan kita nggak tahu apa dalam pikiran presiden dalam mengambil keputusan. Pasti ada upaya-upaya untuk bagaimana jangan sampai muncul hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Itu misalnya. Nah itu kan harus seorang presiden itu kan harus mengambil keputusan. Ya, supaya jangan jadi polemik. Ya.
Akhirnya tidak kerja kan kalau jadi Ya, polemik. sebenarnya saya ingin memisahkan antara pertemuan dengan media dengan pertemuan Abang dengan Pak Jokowi. Nah, tadi saya menarik sedikit Bang. Pak Prabowo menjelaskan hubungan dengan Pak Jokowi tadi itu sebenarnya baik-baik saja itu karena ada pertanyaan dari media nggak yang hadir pada Oh, saat nggak itu? ada. Oh nggak ada. Nggak Ya? ada. Spontan aja menjelaskan Beliau itu. menjelaskan sendiri. Walaupun dia bilang ada upaya-upaya keras dari beberapa pihak untuk memecah, Untuk Ya, membenturkan, untuk gitu. membenturkan saya dengan Jokowi itu Dan nggak Gibran terutama juga. ya nggak bisa. Jadi tapi kan gini, Pak Prabowo ini salah satu karakternya itu kan menghargai jasa-jasa orang. Yes. Nah, dia kan berkali-kali mengatakan bahwa hidup Jokowi kita ini menang. Iya. Bahkan Pak Prabowo pun kalau tidak didukung oleh Pak Jokowi mungkin tidak mau maju sebagai Iya. capres. Nah, itu dipegang betul sama Pak Prabowo ya. Jadi dan bukan hanya Pak Jokowi, siapapun yang menurut Pak Prabowo itu berjasa, membantu, ya kan, berkontribusi lah. Ada yang paling fenomenal Bang, disampaikan Pak Prabowo itu Bang. Di dalam acara besarnya Gerindra itu Bang, di Yang Sentul waktu itu. ulang tahun Gerindra Siapa saja yang menyakiti Pak Jokowi, itu aja sama dengan menyakiti saya dan menyakiti Gerindra. Itu kan satu komitmen. Mestinya orang-orang yang mengganggu, yang ingin membenturkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran, itu berpikir ulang. Dia Nah, orang kan menganggap bahwa itu ucapan yang main-main dari Pak Prabowo. Enggak, saya kira Pak Prabowo ini orang yang tidak bisa bersiasat. Iya, betul. Ya kan? Saya seolah-olah begini, sebenarnya saya tidak begitu. Itu kan kalau saya lihat tipenya Pak Prabowo nggak gitu. Ya saya. Spontan apa adanya. Apa adanya ya begitu. Nah jadi kalau kita lihat dari semangatnya ya, bahwa apa yang dia sampaikan, itu betul-betul itu yang dijalankan. Gitu. Nah misalnya begini, kita kan ribut-ribut nih, kenapa ini koruptor-koruptor tidak segera dihukum, mafia-mafia yang sudah ditangkap tidak dihukum. Ya kan ada pola, kita harus lihat ya, orang sebelum menjadi presiden dengan setelah menjadi presiden itu beda. Ya, gitu, itu beda. Iya, pasti. Itu bukan hanya presiden, Pasti. ulama juga begitu. Iya. Imam Syafi'i kan ada. Ini menarik nih. Ya. Ini menarik ini. Jadi kan Imam Syafi'i ada saat dia Masabnya, masa. ya, ada masanya dia hijrah, ada masa dia setelah hijrah. Itu kan ada perbedaan. Nah, jadi misalnya sebelum presiden, dia belum melihat hambatan dan tantangan yang dia hadapi. Mitigasinya belum lengkap belum. lah ketika itu. Tapi begitu dia jadi presiden, wah situasinya lain. Ya kan? Ternyata situasinya lain, jadi harus diatur lagi nih langkah-langkahnya. Gitu. Jadi ada pola-polanya. Misalnya beliau mengatakan tadi ya, kita akan mengejar koruptor sampai kemanapun. Antartika. Nah, apakah itu tidak dilakukan? Dilakukan dengan pola lain. Ya kan? Dengan pola lain. Apa misalnya? Ya kan terus Pak Prabowo kan sempat ngomong pidato kan bahwa koruptor itu kembalikanlah harta-harta yang sudah dikorupsi itu, ya kan? Nah, kita harus seolah-olah kita pikir kalau sudah dikembalikan tidak ada proses hukum. Itu kan urusan lain. Kamu kembalikan, proses hukum tuh urusannya jaksa, KPK, polisi, bukan urusan presiden. Uang negara kembalikan dulu. Nah, tapi kembalikan dulu. Itu kalau logika kita ya, logika kita kan mengatakan demikian gitu loh. Nah, Bang, pertemuan itu kan off the record ya, Bang ya. Artinya banyak yang rahasia ya, Bang. Kalau memang itu tidak off the record, pasti kalau ini didengarkan oleh Udah publik heboh gitu ya, Bang ya. Nah, kira-kira ada nggak, Bang? Misalnya pertanyaan dari teman-teman media yang diundang menanyakan alasan presiden memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Nggak ada bahasa. Nggak ada ya? Nggak ada. Bukan karena off the record ya, Bang ya? Nggak ada bahas itu. Kebetulan nggak ada. Ada yang coba bertanya tapi presiden nggak menjelaskan karena mungkin panjang itu ceritanya. Ya kan panjang, jadi tidak dijelaskan lah. Karena kan nanti lari kemana-mana nih, ya kan? Gitu.
Nah, jadi menurut saya tadi kan Darmizal mengatakan soal infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi. Saya termasuk orang yang protes lewat Pak Surya Paloh waktu itu. Bang, ngapain nih bangun-bangun jalan tol terlalu banyak? Dari Aceh ke Medan, dari Medan ke sini, saya bilang kan. Ini kan buang-buang uang aja kita. Waktu itu saya masih di DPR. Nah, kemudian setelah itu kita berpikir lagi, diskusi lagi. Saya dengan Pak Surya Paloh, dengan kawan-kawan. Jadi rupanya memang adanya jalan tol itu membuka akses kepada orang-orang di pedalaman. Iya. Yang selama ini mereka mau Aceh, ada hasil bumi mereka, mau jual ke Medan tuh susah. Ya. Ya kan? Nggak ada jalan rusak, ongkos mahal, mobil nggak ada. Tapi dengan jalan tol itu, ya akses itu kan lancar. Jadi lancar. Lancar ya. Tinggal pemerintahnya membangun infrastruktur ke dalam. Iya. Nah, ya kan istilahnya kita kan sering dulu. Pemerintah daerah lah tugasnya. Ada satu daerah misalnya kalau kita datang itu semua sepedanya atau motornya jadi angka 8. Iya kan? Karena jalan rusak, begitu masuk lubang, jadi angka 8 semua tuh. Beli pelek jadi agak 8. Ya kan? Nah, jadi kalau dibangun misalnya, kan orang bersemangat dengan ada infrastruktur ini, bersemangat untuk bangun ke dalam. Ya. Nah, kita kan selalu yang kita bicara ekses. Ya kan? Ya ada korupsi di sini, ada permainan. Ya, yang bermain kan ada yang ditangkap juga. Ya kan? Ada yang ditangkap juga. Ya, ada yang ditahan juga. Tapi kan yang positif aja kita lihat bahwa untuk apa infrastruktur ini gunanya Manfaatnya yang untuk luar biasa. masyarakat di pedalaman yang mereka punya hasil selama ini dikuasai oleh tengkulak. Karena mereka nggak bisa kemana-mana. Nunggu di situ datang tengkulak. Ya kan? Iya. Penghijauan itu. Nah, kalau mereka bisa jual langsung ke pasar, ya kan itu kan harganya jauh lebih tinggi. Ya, jadi melengkapi itu. Mereka sudah bisa memasarkan secara online, tapi jalannya nggak bisa ngangkut gitu kan. Kendaraannya nggak bisa jalan gitu. Makanya kan kalau itu komoditi pangan kan dia Cepat lama-lama sekali. busuk ya kan. Nah, itu benar yang disampaikan Abang tadi. Iya. Oke. Nah Bang, sebelum saya pindah ke cerita tentang Abang kemudian kurang dari 24 jam juga dipanggil atau diminta atau diundang oleh Pak Jokowi. Pernyataan penutup Pak Prabowo ketika sudah mendekati jam 1 itu apa Bang untuk mengakhiri pertemuan? Ya apa ya? Nggak ada yang spesifik sih. Gak ada yang spesifik. Nggak ada. Beliau juga. Udah ngantuk nih. Nggak ada. Udah bubar Off nih. record, Bang. Ya, jadi kan begini. Off record. Makanya Yang on the record lah Bang. makanya yang rekaman di expose di Uni, Nah, di IDN itu kan kelihatan tidak ada video, betul, Hanya hanya audio. audio suaranya Pak Prabowo. Karena dia bilang, udahlah nggak usah pakai video lah, kita udah letih semua nih. Artinya bukan Pak Prabowo aja, kita juga udah letih semuanya. Tampaknya udah pada halus. Ya kalau ada daya Capek ya. tahan itu kan karena yang penting kita nggak ngantuk lah, nggak ngantuk ya sampai jam 12 lebih itu tidak ada yang ngantuk, konsentrasi penuh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Presiden, ya. Ini penting ya, dan ya itu sayangnya off the record. Sayangnya off the record. Nggak ada on the record. Padahal saya pengen di bagian penutup itu boleh on the record. Ternyata tetap on the Ada, record. itu video itu. Itu udah jam-jam 1 itu Bang? Itu sudah terakhir. Oh. Jadi waktu rekaman audio yang itu, muncul di kanalnya Uni itu udah Ya, bagian akhir itu ya? itu bagian akhir. Oh. Udah terakhir sekali. Habis Iya, itu iya. selesai, udah kita bubar. Kalau nggak nanti Indomie lagi yang keluar. Nah, ini yang menarik lagi nih Pak Darmizal. Hari Minggu malamnya ternyata ada juga undangan kepada Bang Zulfan untuk segera ke Solo ketemu Pak Jokowi. Nah, gitu gimana juga Bang ceritanya? Apa karena ada kontak-kontakan ini antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya habis ketemu dengan Zulfan Lindan gitu ya kan. Nah, coba itu gimana Bang? Kronologisnya gimana Ya, itu Bang? Darmizal lah yang jelaskan. Oke. Sekarang Pak Darmizal coba dijelaskan. Pasca beliau. Jadi begini, Jangan-jangan belum tidur itu. Iya. Ya kan? ketika jam setengah 11 malam saya dapat telepon dari Solo, apakah besok berkenan dengan Bang Zulfan untuk datang ke Solo
Kata ajudan ya. Iya, kata ajudan. Saya bilang kalau dengan presiden jawabnya kan pasti. Hanya 2 undangan atau panggilan yang nggak boleh kita tolak. Satu adalah panggilan Tuhan, 2 panggilan presiden. Pak Jokowi presiden kita. Yang ke-7, Ya. ketika ajudan ingatkan apakah besok bisa, saya bilang bisa. Kayak gitu kan. Padahal belum konfirmasi. Belum. Oh. Saya chat beliau, saya telepon dulu. 7 kali saya telepon, Nggak ngangkat. nggak ngangkat. Orang belum tidur ya kan. Akhirnya saya chat. Iya Linda gitu. Jam 11:30 beliau telepon balik. Bang, besok kita ke Solo, abang siap? Beliau jawab, harus siap. Nah, harus siap. Oh, jawabannya juga Baik bang, jawabannya paten juga ternyata ya. kita berangkat besok, Adidas pesan dulu tiketnya sekarang kan gitu. Beliau yang penting sampai di Solo. Mau tiket apapun kan gitu. Tentu kita sebagai junior kan wajib. Wajib. Ini karena kewajiban dan kesetiaan terhadap senior. Alhamdulillah jam 1:30 bang ya. Jam 1:30 dapat boarding pass. Wih, luar biasa. Yang diurus oleh gercep ya. Gercep, harus gercep. Jam 5:30 beliau udah berangkat dari rumah ke bandara. Begitu cepatnya. Sampai di Solo jam berapa, Jam Bang? 10 kita ada Jam sampai 10. Dan sampai di rumah Pak Jokowi? Jam 11 lewat sedikit udah sampai. Luar biasa. Berarti Bang Zulfan pada saat itu mungkin udah Jadi, tidur itu. Dalam 24 jam beliau bertemu dengan presiden, 14 jam di Hambalang, 2 jam di Solo. 2 presiden. Nah, Satu bisa diceritakan nggak, presiden Bang ke-7. Darmizal? Ya. Apa yang dibicarakan antara Bang Darmizal, Bang Zulfan dengan Pak Jokowi di rumahnya? Kalau saya mengambil kesimpulan bahwa seperti yang beliau sampaikan tadi, itu ikatan emosionalnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu adalah kata kunci pembangunan yang berkelanjutan. Itu tadi. Kemudian ada pembicaraan-pembicaraan lain Yang off the record juga nih, jangan-jangan. nih. enggak, itu beliau bisa ungkap nanti. Enggak. Tentang komitmen kebangsaan yang akan dijalankan, yang sedang dijalankan, dan yang telah dijalankan. Nah itu diceritakan detail oleh Pak Jokowi. Kita nggak ngerti waktu itu ada reshuffle segala macam bang ya. Nah nggak ngerti. Tapi setelah kita di bandara, oh ini ternyata bla 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 gitu. Nah kira-kira gitu. Nanti mungkin kita bisa. Berapa jam pertemuan dengan Pak Jokowi? Hampir 2 jam. Hampir 2 Hampir jam. 2 jam. Lama sekali. Jadi terpotong 15 menit pembicaraan dengan Pak Jokowi itu Karena ada telepon dari Wapres. Oh, dari Mas Gibran. Mas Gibran. Itu berita reshuffle belum ada. Oh. Belum ada. Ya. Pada saat kita di bandara baru ada dengar reshuffle kan, agak sore itu jam 4 lah ya. Nah, ya sekitar jam 3 lah. Iya 3. Jadi memang ini kan komunikasi. Ya, dikomunikasikan dengan Pak Jokowi lah lewat Wapres kan tentang banyak hal oleh mungkin oleh presiden gitu kan. Dan ada kata-kata Pak Jokowi itu gini, monggo itu hak wewenangnya presiden Demi kepentingan bangsa. demi kepentingan bangsa segala macam, itu kita sempat dengar itu gitu. Tapi kira-kira apa ini? Ya mungkin soal reshuffle ini kan gitu. Nah jadi kan kalau saya amati itu ada beda. Kalau sama Pak Prabowo kita lebih banyak mendengar. Sama Pak Jokowi beliau lebih banyak mendengar. Kita ngomong terus. Menarik. Nah itu bedanya tipenya ya. Iya. Nah, kalau Pak Jokowi ini kalau ngomong kan agak responnya kan agak lambat dan pelan. Kalau Pak Prabowo kan responnya cepat gitu kan. Nah, ini tipe aja. Jadi, Karakter pemimpin lah kira-kira. ya, tapi kan prinsipnya itu kan sama gitu loh. Nah, jadi bahwa soal Pak Prabowo misalnya juga bicara soal asing. Siapa yang bermain? Kan itu ditanya juga asing itu siapa? Kan kita tanya. Beliau jelaskan bahwa ya nggak jauh-jauh lah
masih sekitar tetangga kita juga. Katanya yang gitu kan. Yang memang tidak suka, intinya tidak suka Indonesia ini berkembang. Indonesia ini maju. Dan mereka ingin Indonesia ini Tergantung sama mereka, terpecah-pecah gitu kan. Terus bergantung kepada mereka, ekonomi kita murat-marit kan gitu kata Pak Prabowo itu. Jadi bukan tidak ada yang saya sebut asing itu ada. Nah memang seperti kata Darmizal tadi, memang problem di dalam negeri kita juga ada gitu loh. Nah ini kan baru berjalan, baru proses. Nah jadi saya melihat ya, proses membangun apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, seperti makan bergizi, ya kan? Sekolah rakyat, Kemudian ada Danantara misalnya. soal fiskal lagi dan Itu membuat memang negara-negara lain itu melihat, wah ini kalau Indonesia ini maju, mereka tidak bisa mengendalikan dan memanfaatkan Indonesia ini untuk kepentingan mereka dan melemahkan kita. Ini kan memang saya mendengar, memang sejak 2014 ya Amerika tuh nggak senang sama Prabowo, gitu. Dari Pilpres 2014 ya. Termasuk 2019 juga ya. Itu saya menangkap, ya kan, dan mendengar gitu loh, ya kan. Nah, waktu saya tanya sama Pak Prabowo, gimana tuh Pak? Ya gitulah, gitu bilang. Ya, istilahnya Pak Prabowo bilang tahu sama tahu aja lah, kata dia gitu. Dia nggak jelaskan apa-apa. Soalnya off the record sih. Off the record. Off the Kita record. nggak boleh tahu juga. Nah, Pak, Iya. terkait dengan pembicaraan Abang dengan Pak Jokowi ya, Abang berdua nih dengan Pak Jokowi itu kan apa juga itu disampaikan off the record juga Bang? Karena tuh? kan tadi Bang Zulfan bilang kalau dengan Pak Prabowo kita diundang tapi Pak Prabowo memang mempresentasikan lah atau menjelaskan lah ke para teman-teman media. Nah kalau Pak Jokowi justru diundang tapi malah Pak Jokowi banyak mendengar, itu gimana coba maksudnya? Ya maksudnya kan begini, karena kan beliau mungkin lebih mau menyerap informasi dulu. Oh, Kalau Pak Prabowo ini kan sedang existing presiden, informasi udah terlalu banyak. Jadi dia harus melepas informasi itu yang Iya. penting ya. Kalau Pak Jokowi kan udah hampir setahun nggak jadi presiden kan, bukan presiden lagi, tapi informasi kan bisa jadi masih terbatas gitu kan. Dan tipenya dia kan memang itu yang orang banyak salah kan. Dia selalu kan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dalam, ya, sehingga orang langsung mengambil kesimpulan belok kiri, belok kanan kan gitu. Sen kiri, belok kanan. Ya, kalau Pak Prabowo tuh nggak begitu kan, yang gitu. Ya pokoknya lampu hijau jalan terus. Jadi Pak Prabowo karena sedang melaksanakan tugas, khawatir adanya disinformasi, maka diceritakan kepada media supaya media menjelaskan originalnya, termasuk makan bergizi gratis. Pak Jokowi ingin mendengar dari senior kita. Apa nih? Penilaian. Oke, penilaian info-info masyarakat. Nah, lah, gini. gitu. Dan itu perbedaan dari dua tokoh ini, tapi tujuannya sama. Bolehkah penonton Unpacking ini Bang tahu secara spesifik apakah misalnya Pak Jokowi menanyakan pandangan para senior ini tentang misalnya kerusuhan yang kemarin, kemudian adu domba antara Prabowo dengan Jokowi, atau misalnya tentang upaya-upaya pemakzulan Wapres Gibran yang tak berhenti, kan? Termasuk pandangan-pandangan tentang itu enggak Bang? Pak Jokowi nggak ada pandangan, tapi saya menjelaskan aja, cerita lah. Kira-kira kan kita cerita. Ini kan Pak, kalau kita dengar arah gerakan demo kemarin, itu kan satu Kapolri, kedua kan Dasko, ya kan? Nah, saya kalau Dasko saya nggak tahu, tapi kalau Kapolri ini kan dikenal betul dengan sebagai orangnya Pak Jokowi, bukan orang Pak Jokowi ya, sekarang orang Prabowo dia. Tapi kan yang mengangkat Pak Tema-tema tertentu. Pak Sigit ini kan Pak Jokowi. Orang merasa bahwa Pak Sigit ini loyalnya kepada Pak Jokowi, Iya. bukan kepada
Pak Prabowo. Padahal kan nggak seperti itu. Kita tahulah dalam polisi, dalam tentara, sampai jadi presiden ya saya loyal ke situ. Itu kan prinsipnya Iya. begitu. Iya. Tapi kan masyarakat atau orang-orang tertentu yang memang ingin menciptakan situasi yang tidak kondusif, ya pandangan-pandangan itu memang dilemparkan ke tengah-tengah masyarakat. Iya. Nah, ada masyarakat yang kritis, ada masyarakat yang bisa secara akal sehat mencerna, ada yang emosional. Nah, kita mau bilang apa? Gitu. Nah, jadi tapi tetap Pak Jokowi tidak menjawab apa-apa. Ya begitulah situasi kita, katanya gitu. Jadi Pak Jokowi itu ngomongnya sepotong-sepotong aja, kita yang lebih banyak ngomong macam-macam, ya kan? Soal partai politik, soal situasi ekonomi misalnya. Dia hanya menjelaskan bahwa pokoknya kita harus membuat Pak Prabowo sukses. Tentang PSI ada nggak, Bang? Ya tentang PSI kan kita tanya. Kan sekarang kan orang menunggu kapan Pak Jokowi declare sebagai ketua dan pembina, kan kayak begitu, Bang. Dijelaskan nggak? Ya saya jelaskan, nggak, saya gini, Pak Jokowi belum menjadi Dewan Pembina, hasil survei terhadap PSI yang dilakukan secara internal lewat satu lembaga survei yang juga cukup kredibel, itu kan sudah 8-10%. Tanpa Pak Jokowi itu sebagai struktural, sebagai ketua Dewan Pembina. Nah, tentu survei itu menyatakan kalau Pak Jokowi ini menjadi langsung sebagai ketua Dewan Pembina, itu bisa di atas 15%. Tapi kan saya bilang sama Pak Jokowi, dan beliau setuju. Saya katakan gini, Pak, di atas kertas survei itu memang menarik. Tetapi tanpa kerja keras dari struktur, tanpa membentuk struktur yang lengkap, tanpa SDM yang kualitatif, yang memahami persoalan-persoalan negara, bangsa, politik, ekonomi, dan sosial, itu akhirnya bisa drop juga hasil survei itu. Nah, beliau bilang, ya itu harus dibangun, kata dia. Tapi beliau tidak mengatakan bahwa dia akan jadi ketua Dewan Pembina atau tidak, itu tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Oke. Nah, kalau begitu, apa yang paling menarik menurut Bang Darmizal dari pembicaraan selama hampir 2 jam itu ya dengan Pak Jokowi? Di situ kita melihat bahwa Pak Jokowi itu memang sangat concern untuk memberikan support penuh kepada Pak Prabowo. Termasuk juga bahwa secara implisit ya kan Pak Jokowi sebenarnya juga nggak terpengaruh ya dengan apapun yang beredar di ruang publik tentang renggangnya hubungan Jokowi dengan Prabowo. Kemudian memang misalnya dengan reshuffle ini kan berarti semakin terbukti nih retaknya hubungan karena menteri-menteri Jokowi ya kan satu persatu sudah mulai digeser oleh Pak Prabowo. Itu sekaligus dibantah oleh Pak Dalam Jokowi. diskusi itu kan belum terjadi reshuffle. Pasca kita di bandara, kita kan hanya nebak-nebak. Ketika telepon masuk, ada pembicaraan yang kita dengar, sebagian gitu ya, kita hanya nerka-nerka, Bang ya. Dan terkaan kita itu, ini tadi kepentingan bangsa dan negara, kesejahteraan rakyat segala macam harus jadi fokus utama. Ini rupanya gitu. Nah, kita hanya ternyata jawabannya adalah ketika sudah masuk bandara ya, Bang. Kita masuk bandara, mendengar kabar dari pesan televisi Ya. ada reshuffle. beliau malah lebih duluan dapat, namanya senior kan, dapat berita lebih duluan. Kaget juga saya. Iya benar. Ini gitu. Nah, kalau kita lihat setelah sampai di bandara itu ada berita reshuffle yang diumumkan oleh Mensesnek dan Seskap yang berdiri itu, kita melihat disitulah pembuktian bahwa Presiden Prabowo itu sangat independen dalam mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan kepentingan bangsa dan negara. Not depend on to somebody. Enggak. Beliau enggak tergantung kepada orang-orang lain. Bahwa ada diskusi, yes. Bahwa ada ikatan emosional, yes. Karena Pak Prabowo punya karakter sendiri dalam memimpin kabinet beliau. Tentu dengan ada KPI-nya, ya kan? Ada performance index-nya segala macam, nggak bisa juga serta-merta gitu. Kemudian yang lain-lain yang bersifat eskalatif atau situasional, ya
menjadi pertimbangan bagi kepentingan. Sekarang yang kan lebih kita luas. sebenarnya yang sangat ya menyedihkan ya. Banyak orang-orang yang tidak mendalami persoalan itu secara Substansi utuh, ya substantif, utuh, sehingga ngomong seenaknya di media-media sosial misalnya kan. Dan sesungguhnya kan kalau diteliti dengan lebih baik, mau gini, mau memahami, ya, mau mempelajari apa yang sesungguhnya terjadi, itu kan enak. Ini kan kita kadang-kadang mengambil kesimpulan sendiri, langsung kita ngomong. Dari judul berita aja baru. Nah, ini yang paling bahaya menurut saya. Ya, kita ini kan pendewasaan pemahaman terhadap masalah-masalah politik. Itu memang kan harus mendalami dulu, memahami dulu. Mendalami, kemudian baru kita simpulkan apa sih yang sesungguhnya terjadi. Kalau saya lihat kan begini, misalnya kerusuhan kemarin, itu arahnya kemana? Ini kan yang namanya Polri, yang namanya DPR, itu kan sasaran antara aja, tujuannya kudeta kan. Ini jadi gerakan-gerakan itu bisa mengkudeta presiden. Kalau menurut saya. Itu yang disebut makar itu Bang ya? Iya kan? Gitu. Nah jadi, makanya cepat digagalkan, cepat TNI turun. Mengamankan situasi, ya kan? Nah disitulah artinya makar-makar itu bisa berhenti. Dan Pak Prabowo sama sekali misalnya dalam dialog itu mengatakan, ini bukan kerjaan mahasiswa ini. Dia bilang, nggak ada mahasiswa bawa molotov, mahasiswa bakar-bakar tuh nggak ada. Saya tahulah kata dia. Saya kan lama sejak saya di Kopassus mempelajari, nggak ada itu mahasiswa bawa-bawa. Mahasiswa demo tertib aja seperti 98, nggak ada molotov, nggak ada apa-apa. Nah ini pasti ada hal orang lain, ada pihak lain. Ada yang menunggangi itu berarti Pak Prabowo sudah paham Bang ya? Ada yang menunggangi demonstrasi atau semangat mahasiswa untuk membuat kerusuhan lebih lanjut. Nah itu yang saya baca. Gerakan-gerakan bom molotov, gerakan-gerakan yang makar, yang membakar sana sini gedung DPR itu memang tujuannya. Mereka pikir ini kan kasusnya seperti 98. Betul. Pak Harto bisa ditekan, gitu. Ini akhirnya mundur kan gitu. Nah ini kan tidak terjadi karena cepat diantisipasi kan gitu. Karena sudah tahu bahwa ini bukan mahasiswa, tapi makar. Tapi kan 98 mahasiswa. Betul. Ya kan murni kan mahasiswa yang menduduki itu. Jadi paling penting itu statement Pak Prabowo itu bahwa saya 100% tidak yakin yang makar, yang bikin itu adalah mahasiswa, bukan. Nah ini ada masyarakat floating, masyarakat yang memang mereka mudah disulut, itu yang turun dia bilang. Nah kita sedang investigasi siapa nih yang bermain, baik lokal maupun asingnya. Itu yang dijelaskan. Ya, baik, terakhir Bang. Jadi kesimpulannya dari pembicaraan Abang dengan dua presiden ini Bang, memang kita bisa simpulkan bahwa selama ini kan selalu orang berpikir setiap ada yang berbeda dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, wah retak. Nah ini sekali lagi membuktikan bahwa Abang kan sudah mendengar langsung dari Pak Prabowo, Abang juga mendengar langsung dari Pak dalam Jokowi. waktu yang singkat ya? Dalam waktu yang hampir bersamaan. Beliau itu begini. Tetap solid. Sangat solid. Jadi Pak Prabowo dan Jokowi itu, Pak Jokowi tetap solid. Jadi upaya-upaya yang ingin meretakkan hubungan mereka, itu boleh saja. Namanya upaya. Ya kan, upaya. Dan orang tahu kalau retak ini lebih gampang lagi memprovokasi masyarakat untuk melengsarkan Pak Prabowo. Tapi kalau ini kuat, ya ini bersatu, itu kan otomatis dua kekuatan bersatu padu. Nah ini akan lebih kokoh gitu loh. Oke, itu yang paling menarik yang kita ambil kesimpulan. Kalau kedua orang tokoh ini bersatu, memang mengerikan untuk kemajuan bangsa kita akan lebih dahsyat. Kira-kira begitu ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Darmizal, Ketua Umum Rajo Prabowo Gibran, dan Bang Zulfan. Terima kasih Lindan, kembali. Ya kan.
Kita bertemu di Unpacking Indonesia episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi